Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya dengan Ahmad Takyudin. Kali ini saya akan memberikan satu peluang usaha di zaman sekarang yang insya Allah ini suatu solusi untuk kita semua. Samping itu, saya sebelum pada inti permasalahannya, saya ingin membuka paradigma dulu kita. Nah, paradigma dulu. Saya karena akan membagi beberapa part yang dimana ini membuka paradigma. Saya ingin mengawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sampai detik ini, terutama iman. Semoga kita hidup beribadah dan semua apa yang kita lakukan adalah bernilai ibadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, sebelum paradigma, saya akan menanyakan dulu, apakah teman-teman ingin punya bisnis di rumah, atau apakah yang Anda rasakan saat ini ingin usaha besar tapi modalnya kecil, atau Anda adalah salah satu orang yang kena terdampak PHK akibat pandemi kemarin, atau juga Anda ingin punya bisnis sampingan tidak mengganggu pekerjaan Anda saat ini, atau Anda ingin punya usaha tapi bingung memilih produk yang pangsa pasarnya luas dan berkesinambungan terus-menerus. Jika jawabannya iya, maka informasi ini sangat tepat untuk Anda. Ayo kita cari bersama-sama solusinya, bukan pada fokus permasalahan apa yang kita hadapi saat ini. Salah satu jenis penghasilan yang wajib Anda punya, Anda bangun saat ini adalah passive income. Kenapa harus passive income? Karena Anda tidak selamanya memiliki kekuatan untuk terus bekerja secara aktif. Semakin hari, semakin tahun, umur Anda akan semakin lemah, tapi kebutuhan akan semakin meningkat seperti pada diagram ini. Itu perlu kita persiapkan dari sekarang. Semua qadarullah, tapi ini adalah kita salah satu bentuk ikhtiar kita. Apalagi di zaman hidup sekarang itu akibat pandemi kemarin banyak orang di PHK, sehingga orang yang di PHK dengan orang yang belum mendapatkan pekerjaan itu akan bertemu, sehingga akan sulit mendapatkan pekerjaan karena persaingan yang ketat. Dan di situ juga bukan hanya orang pribadi tapi juga UMKM. UMKM banyak menutup usahanya akibat pandemi kemarin, ya, dan juga perusahaan-perusahaan dunia dengan aset 14 triliun itu kebanyakan bangkrut. Tapi di samping itu semua, Anda dengan kondisi saat ini ditambah kebutuhan yang setiap bulan, setiap hari, apalagi harus memikirkan cicilan bulanan yang harus wajib Anda bayar setiap jatuh tempo. Di samping itu juga, apalagi kalau Anda harus terjerat dengan riba, yang dimana jika dibayar terkena bunga, jika telat terkena denda, dan jika dilunasi terkena penalti. Nah itu juga di samping itu, saya juga tidak munafik ya, karena kebanyakan orang saat ini seperti ini, yang tapi dosanya itu benar-benar ngeri banget. Jadi mulai sekarang yuk kita dalamkan dalam diri bagaimana kita terbebas dari hutang, apalagi riba, yang dimana Allah tidak menyukainya. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan itu menjadi satu jawaban doa dari teman-teman semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, terus. Tapi di samping itu juga, ya, Anda pasti memiliki impian. Bagaimana ingin, karena impian itu kan membuat hidup Anda akan lebih tertuju, ya, lebih mempunyai tujuan, lebih bernilai ketimbang dengan orang yang tidak memiliki tujuan hidup. Contohnya kita sebagai umat Muslim pasti ingin beribadah, dalam hati kecil kita ingin beribadah bagaimana menginjakkan kaki kita di Mekah, atau Anda ingin memiliki rumah yang layak, dan Anda juga yang sudah memiliki anak, istri, bahkan keluarga yang sudah tidak cukup di motor, mungkin Anda butuh kendaraan yang layak untuk kebutuhan Anda. Di samping itu juga pasti Anda juga ingin mempersiapkan bagaimana caranya biaya-biaya nanti untuk anak-anak Anda itu menunjang kebutuhan anak-anak, pendidikan anak-anak Anda. Dan juga apabila Anda belum menikah, pasti ingin segera menikah. Di samping itu semua, tidak jauh dari kata kebutuhan kita adalah uang. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Tapi di samping itu juga, pasti Anda ingin membantu orang lain, apalagi nomor satu Anda ingin membantu atau membahagiakan orang tua Anda. Tapi faktanya tidak semudah membalikkan telapak tangan, dan itu sulit terwujud. Ya, apakah Anda ingin umroh atau berangkat haji dengan nilai yang saya paparkan sekarang? Oke, ini paradigma umum yang akan saya jelaskan.
Ya, rata-rata semua orang bekerja untuk mendapatkan penghasilan, dipakai untuk kebutuhannya. Di samping itu, jika ada lebih, dia tabungkan untuk rencana masa depannya. Nah, tapi terkadang kebanyakan orang untuk mencapai itu harus berhutang. Tapi jika menabung adalah solusi untuk memiliki uang, oke, kita misalnya teman-teman punya tabungan 1 juta, dikalikan 1 tahun, dikalikan 50 umur teman-teman, itu mendapatkan nilai 600 juta. Nah, tapi ini syaratnya tidak boleh berkurang, tidak boleh terpakai, dan Anda harus istiqomah setiap bulan menabung senilai 1 juta. Atau Anda ingin memperbesar lagi tabungan Anda, ya, dengan nilai 3 juta berbulan, dikali 1 tahun, dikali 50 tahun Anda akan mendapatkan 1,8 miliar di umur 50 tahun Anda. Tapi masalahnya, berapa tabungan Anda sekarang per bulan? Itu yang perlu dipertanyakan. Nah, beda dengan orang yang memang paradigma suksesnya, dia menabung, dia bekerja atau usaha untuk mendapatkan uang, sebagian untuk keperluan kebutuhan, sebagian lagi untuk dibuat aset seperti properti, ya, seperti membangun franchise seperti Alfamart, Indomart, seperti banyaklah naruh modal, naruh saham, ya, dan korporasi. Nah, sehingga pada masanya dia akan mencapai hasilnya. Tapi semua itu tidak semua orang bisa lakukan. Karena apa? Membutuhkan modal yang besar, membutuhkan resiko juga yang besar, ya, butuh sarana, butuh keahlian dan pengalaman yang mumpuni. Kebanyakan orang ingin bisnis yang real katanya, ya, yang real. Dia mencoba trial and error, mencoba habis 2 juta, ternyata 2 bulan tidak jalan lagi, habis 3 juta. Dia tidak hitung berapa uang yang dia keluarkan. Dia semua uang habis untuk mencoba-coba, masih mencari jati dirinya. Nah, itu kecuali kalau misalnya orang yang punya uang. Kalau yang punya uang, bagaimana? Nah, itu paradigma umum. Oke, ikuti sampai selesai apa yang saya bahas. Semoga bisa menjadi solusi Anda sekarang ini. Dari mana uang yang nanti kita akan dapatkan? Oke, uang yang akan kita dapatkan nanti bedanya seperti ini. Pada sistem pemasaran konvensional, itu suatu produk akan diproduksi dalam satu pabrik, ya, dan akan sampai kepada konsumen. Itu pasti melalui jalur, ya, melalui jalur apa? Distributor wilayah, daerah, kota, grosir, hingga warung, lalu ke konsumen. Nah, itu semua membutuhkan namanya biaya distribusi. Jadi si konsumen nggak mungkin bisa langsung beli produknya ke pabrik, harus melalui warung. Kenapa? Karena memang ada jalur-jalur distribusi yang harus dilakukan. Nah, itu. Di samping itu juga suatu produk pasti untuk bagaimana caranya memperkenalkan produknya, itu pasti dia juga menggunakan biaya promosi yang dikeluarkan untuk media elektronik, TV, radio, internet, ya, media cetak, spanduk, baliho, reklame, dan itu nilainya sangat besar. Seperti menyewa artis, itu semua sangat besar. Baru sampai ke konsumen. Nah, itu semua barang yang sampai ke kita, itu sudah ada alokasinya untuk pengeluaran sekitar 40% untuk biaya distribusi, ya, dan biaya promosi, kurang lebih 40%. Nah, itu barang sistem pemasaran konvensional. Nah, yang perlu kita ketahui, di grup distributor ini dan di grup media elektronik ini adalah memang tempat-tempat di mana para pencari keuntungan di situ. Nah, bagaimana caranya konsumen ini mendapatkan juga bagian di 40% ini? Nah, itu yang akan kita bahas sekarang ini. Jadi inti permasalahannya, saya akan bahaskan bagaimana cara mendapatkan kurang lebih biaya distribusi dan biaya promosi Anda dapatkan. Dari mana penghasilan yang akan Anda dapatkan nanti, yaitu di sini akan ada produksi dari pabrik, lalu ke perusahaan distributor tunggal, di mana nanti perusahaan ini akan mengelola sistemnya, bagi hasilnya, dan pengepakan semuanya diatur oleh perusahaan ini, dan lalu sampai kepada konsumen, kepada Anda. Nah, sehingga Anda akan mendapatkan harga yang murah. Tapi di samping itu juga, ya, jika ada orang yang ingin membeli produknya, Anda juga bisa berkedudukan sebagai distributornya. Jadi biaya distribusi dan biaya iklan itu untuk Anda. Nah, sehingga yang dikatakan siapakah iklannya, siapakah artisnya, yaitu Anda sendiri. Jadi Anda
mendapatkan harga murah, Anda dapat keuntungan karena selisih harga, dan di samping itu juga Anda juga mendapatkan bagian dari mengiklankan produk ini. Jadi Anda dapat keuntungan 2 kali lipat. Tuh. Samping itu, makanya Anda di sini akan mendapatkan kurang lebih 40%. Nah itu, jadi sudah jelas ya dari mana uang yang nanti akan Anda dapatkan seperti itu. Jadi banyak orang nggak sabar untuk membangun bisnisnya ya selama 1 sampai 3 tahun, tapi orang banyak bersabar untuk bekerja selama 30 tahun untuk membangun bisnis orang lain. Di mana bisnis orang lain dikala Anda sakit atau Anda meninggal, Anda digantikan posisinya oleh orang lain. Tapi jika Anda memiliki bisnis, Anda sakit atau Anda meninggal, Anda mempunyai warisan yang bisa diteruskan oleh keluarga Anda. Bagaimana itu? Dan semua itu juga perlu namanya wadah, komunitas, karena semua bisnis pasti membutuhkan tim. Ya, di sini juga kita akan memiliki tim atau komunitas di mana kita bersama-sama untuk satu keinginan, yaitu kita ingin bebas hutang dan kita ingin terjauh dari riba. Ya, intinya kita pengen bisnis kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika kita memiliki komunitas, ya, itu akan saling menyemangati jika Anda down. Tapi perlu dua ini, Anda mempunyai keinginan dan memiliki kemauan. Tapi kalau Anda punya respect terhadap komunitas, kita saling mendukung dan menyemangati, kita ingin mengenal lebih dekat rekan bisnis kita, dan kita juga sini akan memecahkan masalah secara bersama-sama. Jadi Anda akan sedikit mengurangi beban untuk menjalani bisnis ini. Nah, jika kita bekerja bersama-sama, insya Allah ini akan terwujud untuk Anda semua. Sistem yang tadi saya paparkan itu adalah namanya direct selling. Direct selling ini keunggulannya, Anda hanya perlu modal kecil dan tidak ada resiko. Anda tidak perlu nyetok-nyetok barang atau barang hangu atau barang tertumpuk gitu kan. Itu nggak ada resiko. Di sini tidak perlu, dapat dijalankan oleh Anda siapapun latar belakang dan umur itu bisa dijalankan. Dan waktu dan tempat kita itu fleksibel. Yang ketiga, yaitu pendapatannya tanpa batas waktu. Karena apa? Nanti saya paparkan di sini ada peraturan dari direct selling dari Permenak ya, bahwa kita akan dibayar sesuai dengan komisi. Kita dapat keuntungan, tapi kita juga nanti dapat komisinya di situ juga. Jadi dapat 2 kali keuntungan tanpa batas. Beda dengan Anda harus kejar target menjual dalam suatu perusahaan. Apabila tercapai target, ya gaji Anda tetap segitu sesuai dengan tanda tangan kontrak Anda, mungkin dapat bonus sedikit, tapi keuntungan lebih besar itu perusahaan. Nah, di sini beda. Di sini Anda juga mendapatkan keuntungan lebih besar. Bedanya di situ. Dan di sini ada mentor yang membimbing Anda. Ya, bagaimana step by step untuk menjalankan usaha ini lebih enak. Dan kita konsepnya membangun aset, bagaimana ini jangka panjang. Ya, jangka panjang di mana kita, ya tadi saya jelaskan, kita tidak akan selamanya mempunyai kekuatan untuk bekerja secara aktif. Dan di sini memberikan peluang usaha untuk semuanya dan juga memberikan pengembangan diri karena ada pelatihan-pelatihan di dalamnya. Jadi kita itu kalau Anda kerja di perusahaan, sebelum Anda bekerja pasti Anda ada trainingnya, ada perusahaan yang Anda kerja itu Anda harus mempelajari produknya apa sih. Nah, di sini juga sama. Tapi bedanya Anda tidak diikat karena di situ, dan penghasilan Anda tidak ada batasnya. Oke? Solusinya adalah yuk kita bergabung menjadi distributor penjualan langsung, di mana kita membangun aset dengan modal kecil dan tidak ada risiko. Dan di sini juga kita di bawah Permenak RI nomor 70 tahun 2019, di mana ya dikembangkan oleh penjual langsung yang bekerja atas dasar komisi dan atau bonus berdasarkan hasil penjualan ya di luar lokasi eceran. Jadi kalau Anda mendapatkan keuntungan dari eceran, tapi di situ juga Anda mendapatkan presentasi dari total omset yang telah Anda bantu penjualan dari perusahaan itu. Nah, itu sekian dari saya. Kita langsung ke part 2, part berikutnya. Semoga ini membuka paradigma Anda bagaimana pentingnya aset untuk masa depan. Oke, saya akhiri. Semoga part 1 ini bisa membuka paradigma Anda akan kebutuhan bagaimana membangun aset dan dari mana uang yang Anda dapatkan. Jadi di sini uangnya jelas, halal, tidak main-main uang, bagaimana kita untungnya. Semoga semuanya sukses selalu dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.